semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Azhara Masid dapat menjumpai bunda-bunda di rumah yang pasti di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan persembahan untuk bunda, bunda cerdas, keluarga bahagia yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, selama 30 menit ke depan pastinya kami akan menyajikan informasi yang menarik disertai dengan narasumber yang inspiratif. Nah, pada episode kali ini kami akan membahas mengenai edukasi seks dini pada anak. Bunda-bunda tahu nggak sih, jadi ya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA mencatat kekerasan seksual pada anak dan perempuan ini mencapai angka tertinggi pada tahun 2020, yakni sekitar 7.191 kasus. Wow, banyak banget ya. Nah, sedangkan di tahun 2021 ini dihimpun dari Sistem Informasi Daring Perlindungan Perempuan dan Anak hingga 3 Juni terdapat 1.902 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan juga anak. Ini sangat membahayakan sekali ya para bunda-bunda di rumah. Tapi ya, seperti yang saya tadi bilang, saya di sini mempunyai narasumber yang inspiratif dan juga pakarnya nih terkait dengan edukasi seks dini pada anak, yaitu ada Mbak Ayunda Tiara selaku psikolog anak dan juga keluarga. Halo Mbak Tiara. Halo Mbak Zahra. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Mbak Zahra juga baik kabarnya? Baik dong, masih semangat kan ya? Masih. Walaupun lagi pandemi kayak gini. Betul. Iya, tadi kan seperti yang disampaikan ya, kasus kekerasan seksual pada anak dan juga perempuan ini lumayan tinggi, khususnya di Indonesia. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin edukasi seks dini pada anak itu sebenarnya mengapa sih penting? Bisa dijelaskan? Oke, ketika kita bicara gitu ya tentang edukasi seks pada anak gitu, sebenarnya edukasi seks itu apa sih gitu? Mungkin Betul. kalau misalnya terdengarnya tuh kayaknya wah gitu ya. Iya. Mungkin terdengar sedikit tabu, mungkin juga orang begitu mendengar rasanya udah mau langsung menutup diri gitu ketika berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan seks. Padahal sebenarnya seks edukasi ini adalah proses mengedukasi, memberikan informasi, memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan organ reproduksi kita gitu. Berkaitan dengan organ reproduksi, kemudian juga berkaitan dengan fungsi, kegunaannya, lalu juga berkaitan dengan dinamika-dinamika gitu yang berhubungan dengan si organ reproduksi ini. Termasuk misalnya bicara tentang pubertas, lalu juga bicara tentang kebutuhan biologis yang difasilitasi oleh organ reproduksi ini gitu. Dan kenapa ini menjadi penting untuk anak? Kenapa? Karena organ reproduksi ini kan bagian dari tubuh kita gitu. Betul. Berarti sama pentingnya dengan anak mengenali tubuhnya sendiri. Sama pentingnya dengan anak mengenali fungsi mata, fungsi hidung, fungsi telinga, seperti itu. Jadi ya penting sekali pokoknya, intinya itu. Intinya penting sekali ya bunda-bunda. Nah, tapi kan sebenarnya di Indonesia ini kan sebenarnya sangat jarang ya terkait dengan seks edukasi bahkan dari dini. Nah, itu bagaimana tanggapannya? Padahal di luar negeri itu sebenarnya udah lagi marak nih terkait dengan pendidikan seks sendiri dari dini. Oke, sebenarnya sih kalau misalnya dilihat justru jika dibandingkan dulu gitu ya, sepertinya kesadaran orang tua gitu untuk mulai memberikan seks edukasi kepada anaknya tuh bisa dibilang alhamdulillah sudah lebih tinggi gitu, sudah lebih luas. Karena juga kan sekarang dengan maraknya sosial media gitu di Instagram gitu, banyak juga akun-akun yang memang edukatif ikut memberikan konten-konten edukasi termasuk juga mengenai seks edukasi ini gitu. Jadi sebenarnya sih udah lebih banyak gitu. Cuman memang pada beberapa segmen tertentu gitu masih menganggap tabu, sehingga disinilah peran kita nih ini kan juga sebagai salah satu bentuk edukasi ya untuk menjelaskan bahwa edukasi seksual itu bukanlah suatu hal yang pantang untuk dibicarakan. Justru semakin dini kita perkenalkan kepada anak, itu efeknya akan menjadi lebih baik. Nah, tadi kan semakin dini efeknya akan menjadi lebih baik nih. Kira-kira dalam rentan usia berapa sih orang tua perlu melakukan edukasi terkait dengan organ vital? Sedini mungkin itu, bahkan mulai sejak anak ini masih bayi gitu.
Nah itu gimana tuh? Oke. Kenapa Jadi bisa semenjak dari bayi? iya, jadi ketika misalnya anak kita gitu ya sejak bayi itu sebenarnya kita sudah bisa gitu untuk memberikan pengetahuan mengenai tadi seks edukasi tadi. Yang paling pertama apa? Yang paling pertama adalah sebagai orang tua bisa dengan menyebutkan nama organ reproduksi, nama alat kelamin sesuai dengan namanya gitu. Itu adalah langkah paling pertama dalam seks edukasi yang bisa dilakukan orang tua kepada anak. Jadi bukan dikasih nama-nama samaran gitu kan, kadang suka dikasih nama-nama yang mungkin jadinya setiap orang beda-beda gitu, setiap anak akan beda-beda menamakan bagian vitalnya. Tapi padahal yang paling penting justru anak harusnya mengenali bagian vital itu sebenarnya namanya apa sih gitu. Mungkin akan jadi terdengar sedikit vulgar ya. Mungkin juga mungkin untuk para penonton juga akan sedikit vulgar, tapi memang misalnya ya kita perlu membiasakan nih untuk misalnya menyebutkan alat kelamin laki-laki yaitu dengan penis, alat kelamin perempuan itu dengan vagina, karena memang namanya itu sama dengan nama hidung, sama dengan nama telinga gitu. Itu sebenarnya bagian dari organ tubuh gitu. Itu yang paling pertama yang bisa dilakukan oleh orang tua ketika mengajarkan seks edukasi kepada anak. Berarti itu kan bisa dilakukan sejak bayi ya, biarpun mungkin anaknya belum benar-benar mengerti. Kemudian? Terus juga misalnya ketika kita mau gantiin popok dia, kita mulai biasakan minta izin gitu. Minta izin kalau misalnya mau menyeka gitu bagian alat kelaminnya. Nah, ibu seka dulu ya, karena kan tadi kamu habis pipis gitu. Biarpun mungkin kita bertanya-tanya ya, kayaknya memang anak bayi udah bisa ngerti gitu. Iya, padahal kan tidak mengerti. Tapi setidaknya kan dari kita sendiri sebagai orang tua, Betul. kita sudah terbiasa gitu untuk meminta izin kepada dia, membiasakan dia juga untuk tahu bahwa untuk alat kelamin itu, untuk organ reproduksi itu Tidak perlu sembarangan. tidak sembarangan, perlu izin dulu gitu. Dan juga kita tidak menyikapi alat kelamin itu sebagai suatu hal yang menjijikan gitu. Jadi maksudnya jangan itunya gitu, jangan diliatin atau gimana gitu. Maksudnya malu jorok atau apa gitu. Itu tidak boleh ya? Karena khawatirnya apa? Khawatirnya nanti misalnya ke depannya gitu ya. Ke depannya karena anak ini jadinya ikut menginternalisasi gitu, ikut merasa bahwa ternyata bagian itu tuh adalah bagian yang menjijikan, bagian yang tabu untuk dibicarakan. Jadinya ketika misalnya nanti seiring berkembangnya usia, dia mulai lebih banyak lebih gede, lebih dewasa, lebih besar, betul, lebih banyak pertanyaan-pertanyaan gitu terkait dengan organ reproduksinya, terkait dengan alat kelaminnya. Mungkin jadinya dia akan pantang gitu, dia akan segan gitu untuk bertanya sama kita karena dia lihat kok kayaknya kita jijik gitu dan membicarakan mengenai hal tersebut. ketika dia tahu dengan sendirinya ya, Betul. misalnya bertanya dengan teman-temannya yang Betul mana sekali. mereka juga sama sekali tidak paham terkait dengan persoalan itu. Atau jelek-jeleknya lagi justru malah mencari informasi dari sumber-sumber yang tidak kredibel gitu kan. Iya, itu kan tadi kan kita ngomongin saat usia dini ya. Dari balita, berarti kan itu lebih kepada bunda-bundanya nih dalam betul. mengedukasi atau merawat anak-anak kita nih di rumah. Tapi kalau misalnya yang sudah mulai beranjak dewasa atau bisa dikatakan masih kan bertahap ya, balita dulu, terus habis itu usia dari 6 tahun, terus habis itu 8 tahun. Nah, itu bagaimana cara mengajarkan seks edukasi dari dini? Tadi kan yang balita nih dari orang tuanya, tapi kalau yang sudah mulai usia 5 tahun itu bagaimana? Oke, jadi yang perlu diperhatikan adalah tetap bahwa sifatnya ini pasti adalah gradually gitu, adalah bertahap gitu. Betul. Ketika kita berbicara tentang seks edukasi pada anak. Kenapa tadi saya menekankan sekali pentingnya dasar dari seks edukasi ini, bahwa alat kelamin itu ada namanya, kemudian juga nggak bisa sembarangan, tadi kayak dikatakan Mbak Zahra, harus minta izin dulu dan sebagainya gitu. Karena itu akan berkaitan terus untuk ke depannya tadi. Karena ketika anak sudah mulai besar, misalnya udah mulai masuk usia TK, SD gitu ya, udah mulai bertemu sama banyak teman-teman lainnya yang juga berbeda jenis kelamin gitu. Dan maupun beda edukasi juga Iya, dari orang tuanya berbeda masing-masing. edukasi juga. Makin kesana kan kita juga jadinya banyak yang perlu diajarkan gitu untuk anak-anak, terutama terkait juga misalnya dengan konsen gitu. Jadi misalnya karena anak dari kecil dia udah tahu nih bahwa alat kelamin itu tidak bisa dipegang sembarangan orang.
oh harus minta izin dulu, oh hanya orang-orang tertentu yang boleh, misalnya seperti itu. Nanti kedepannya ketika kita mulai mengajarkan consent ke dia, itu juga jadi lebih mudah diterima gitu. Consent ini apa? Nah, consent ini semacam apa ya, jadi kayak prinsipnya adalah anak ini paham bahwa tubuhnya ini adalah otoritas dirinya. Tubuhnya Jadi ini dia yang punya hak gitu atas betul. dirinya sendiri, seperti itu. Betul sekali. Dan juga orang lain gitu, bahwa orang lain itu punya hak sepenuhnya terhadap tubuhnya sendiri. Dan kita tidak bisa menginvasi hak tubuh orang lain tersebut gitu. Nah, ini menarik nih bunda-bunda di rumah. Tapi sebelum lanjut ya, masih banyak juga pertanyaan saya nih yang kayaknya saya penasaran terkait dengan seks edukasi dini ya. Maksudnya pendidikan seks edukasi dini. Tapi pemirsa jangan kemana-mana karena pastinya akan ada yang seru-seru di segmen 2. Jadi tetap di program persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda di rumah masih setia di program persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zahra Masid bersama dengan Mbak Tiara. Nah tadi nih Mbak Tiara ngomongin soal concern. Nah masing-masing orang kan punya otoritas sendiri ya terhadap tubuhnya masing-masing. Bahkan kita juga tidak berhak nih mengganggu otoritasnya orang nih istilahnya. Nah itu bisa dijelaskan lebih lanjut tidak sih terkait dengan concern tersebut? Oke, terkait dengan consent tadi ya. Consent ini sebenarnya itu dia tadi, bahwa pemahaman anak paham betul bahwa tubuhnya ini cuman hanya dia yang bisa menentukan, pun juga badan orang lain hanya bisa orang lain tersebut yang menentukan gitu. Dan ini tuh sebenarnya bisa sekali diajarkan oleh orang tua sedari anak kecil. Ini mungkin tadi ya terkait dengan misalnya anaknya udah tahu basicnya, basic seks edukasi tadi, terus sekarang kita mulai masuk ke konsen. Jadi jadi misalnya sesederhana, misalnya ada kakek neneknya nih datang, kakek neneknya datang, kita bisa tanyakan sama anak, nak itu kakek sama nenek datang, kamu mau peluk kakek atau kamu mau cium pipi nenek gitu. Jadi kita tawarkan ke dia, kalau misalnya dia nggak mau, atau mau salaman aja gitu, atau mau pegangan tangan aja. Nah dari situ saja, dari hal sekecil itu anak sudah bisa paham gitu bahwa oh aku bisa say no, aku bisa say yes tergantung dengan kenyamanan pada tubuhku gitu. Terus juga misalnya nanti kalau misalnya mau pergi gitu, kita bawa jaket, kita bawa jaketnya ya. Kalau misalnya kamu dingin, jaketnya boleh dipakai, kalau nggak dingin jaketnya boleh dilepas gitu. Itu kan juga sebenarnya salah satu hal bahwa yang juga ikut meningkatkan juga kepekaan anak terhadap tubuhnya sendiri gitu. Kapan dia merasa nggak nyaman, kapan dia merasa tidak nyaman gitu. Itu terkait dengan konsen. Kemudian juga ketika kita mengajarkan anak terhadap konsen dari orang lain, caranya misalnya ketika anak lagi main gitu, lagi main sama teman-temannya, terus misalnya anak pegang tangan temannya dan temannya tuh nggak suka, temannya menangis atau gimana, kita bisa reflect balik gitu ke dia. Maksudnya kita bilang ke dia bahwa tuh teman kamu nangis karena tangannya dipegang, jadi dilepas aja ya gitu, karena teman kamu nggak nyaman. Di situ kan dia juga jadi belajar bahwa oh iya, ada hal-hal yang aku lakukan yang bisa bikin orang lain gak nyaman. Ketika itu terjadi, aku harus berhenti gitu. Itu salah satu bentuk cara kita untuk mengajarkan konsen itu tadi kepada anak. Tadi kan berarti kan bisa dikatakan ini adalah sentuhan ya? Iya, Sentuhan. betul. Kalau ngomongin sentuhan, bagian personal space apa aja sih yang seharusnya kita ajarkan kepada anak? Tadi kan tangan. Apakah memang mulai dari tangan, terus misalnya kepala? Kan kadang orang misalnya ada yang ngeliat anak kecil, iya lucu banget gitu. Nah itu gimana tuh? Oke, ini pertanyaannya bagus sekali nih Mbak, karena karena ini juga salah satu halnya juga yang penting. Kebetulan sekarang tuh udah banyak juga, kalau misalnya mungkin para bunda-bunda lihat juga di platform-platform gitu, udah banyak tuh kayak lagu-lagu untuk mengajarkan tentang si sentuhan-sentuhan ini, yaitu sentuhan boleh dan tidak boleh gitu. Biasanya sih memang yang diajarkan kepada anak adalah sentuhan boleh itu sentuhan yang kasarnya tuh tidak tertutup oleh baju gitu, jadi kepala, tangan, dan kaki gitu. Tapi kan kalau di lagunya gitu tuh, sentuhan boleh gitu kan, kepala, tangan, kaki gitu. Tapi kita sebagai orang tua nih tetap perlu juga nih, maksudnya mengajarkan kepada dia siapa aja gitu yang boleh memegang
siapa aja yang boleh menyentuh kamu gitu. Kalaupun daerah kepala gitu misalnya, mungkin daerah pipi dan mulut itu perlu dibatasi, nggak semua orang bisa menyentuh, apalagi mencium gitu. Sedangkan sentuhan yang tidak boleh itu biasanya yang tertutup sama baju. Jadi ya pasti badan bagian bawah, paha dan sebagainya itu sama sekali tidak boleh disentuh oleh orang lain selain diri sendiri. Nah, kita kan kalau ngomongin anak kan pasti ada laki-laki, terus ada Betul. juga perempuan ya, bunda-bunda ya di rumah. Tapi berarti kan ada perbedaan nih antara misalnya sentuhan untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Nah, apakah dari kacamata psikolog anak dan keluarga ini melihatnya bagaimana? Oke. Sebenarnya sih kalau kita berbicara tentang sentuhan pada anak-anak, maksudnya sentuhan boleh dan tidak boleh tadi itu genderless ya, maksudnya apapun itu mau laki-laki atau perempuan gitu, tetap seharusnya lebih strict bahwa ya sentuhan yang boleh itu memang apa aja, yang tidak boleh itu apa saja gitu. Laki-laki dan perempuan kurang lebih sama. Mungkin perbedaannya adalah ketika kita berbicara mengenai pengasuhan gitu ya. Misalnya kalau anak perempuan gitu, anak perempuan ya kalau misalnya untuk mandi ketika dia udah lebih besar gitu, misalnya usia TK gitu, kalau untuk dimandiin masih bisa deh gitu, misalnya sama ibu gitu. Cuman mungkin kalau misalnya sama ayah enggak deh gitu. Terus kalau misalnya anak laki-laki, misalnya memang yang biasa megang sehari-hari anak di rumah ibu gitu. Mungkin kalau misalnya dulu pas masih kecil nih, ibu sama anaknya mandi bareng gitu di kamar mandi bareng-bareng. Kalau sekarang mungkin ya ibunya masuk kamar mandi hanya untuk memandikan anaknya saja gitu. Memandikan anak laki-lakinya saja, nggak ikutan telanjang di depan anak seperti itu. Kemudian di tempat umum mulai dibiasakan kalau anak laki-laki masuk kamar mandi sama ayah gitu. Kalau anak perempuan masuk kamar mandi sama ibu, keluar kamar mandi pakai handuk gitu. Biarpun sama anggota keluarga lain mungkin yang gendernya berbeda, kalau anaknya udah sedikit lebih besar gitu, sebaiknya jangan yang kayak gitu. Nah, ini dalam tahap usia berapa nih kira-kira? Kalau misalnya udah diberikan informasi seperti itu kayak pakai handuk ya ketika keluar kamar mandi. Terus sekarang ada misalnya mandinya sama ayah. Nah, itu kira-kira usia berapa? Kalau bisa sedini mungkin lebih baik. Tapi biasanya anak tuh mulai aware gitu, mulai sadar gitu bahwa oh ternyata aku punya suatu alat kelamin ya di bawah sini gitu. Itu biasanya anak-anak usia 2-3 tahun mereka udah mulai paham gitu. Nah, sebaiknya sih once mereka paham, ketika mereka sudah sadar, oh ternyata aku punya penis misalnya kalau anak laki-laki gitu. Di situ udah mulai tuh dikatakan kepada anak bahwa oh iya gitu. Jadi karena kamu laki-laki, jadi sekarang kalau misalnya ke kamar mandi sama ayah ya gitu, atau ke kamar mandi sama ibu cuman mandiin aja ya, ibu sekarang nggak ikutan mandi kayak gitu-gitu. Jadi ya ketika anak udah mulai paham gitu, dengan udah mulai sadar gitu dengan alat kelamin. Berarti kan ini kan di usia 2-3 tahun ya, untuk dia lebih aware gitu dengan organ vitalnya. Tapi kalau misalnya mengajarkan kalau anak ini, nah sekarang kamu kalau mandi harus sendiri ya gitu, terus atau tidur sekarang udah nggak usah ditemani gitu, itu usia berapa tepatnya? Itu bisa dibilang sebenarnya berbeda-beda ya, karena terkait juga dengan kematangan anaknya. Nah itu kan karena kan Biasanya, berbeda-beda ya tumbuh kembang anak itu. Betul, kematangan anak mungkin kalau misalnya tidur biasanya lebih rentang lagi, lebih luas lagi rentangnya itu. Another different things gitu ya. Tapi kalau misalnya mandi sendiri tadi, yaitu dia tadi ketika anak misalnya udah lebih mandiri, dia udah bisa ngegayung sendiri gitu. Kurang lebih biasanya sekitar anak-anak TK atau SD gitu, mereka biasanya udah bisa mandi sendiri. Paling kalau SD awal-awal mungkin ada sedikit lah yang dibantuin untuk biar memastikan aja untuk lebih bersih gitu. Tapi pada umumnya ketika masuk usia sekolah, anak tuh udah capable gitu untuk mandi sendiri tuh udah bisa. Nah ini kan yang paling penting ya buat bunda-bunda di rumah, bahasa nih yang digunakan untuk anak ketika mendidik terkait dengan organ-organ vital dan semacamnya itu, kira-kira gimana? Bahasa yang baik atau ada edukasi tersendiri? Oke. Kalau bahasa gitu ya, sebenarnya kurang lebih sama sih ketika dengan orang tua ketika mau menjelaskan sesuatu pada anak. Gak terbatas
tentang sexual education aja ya gitu. Oke. Tapi kan ketika anak tambah gede kan dia akan tanya apa ini mah, apa itu mah gitu. Betul. Dan memang challenge dari orang tua adalah bagaimana menjelaskan suatu konsep dengan sederhana supaya anak bisa menerima gitu. Yang pasti usahakan untuk menggunakan bahasa sesederhana mungkin. Betul. Dan penjelasannya itu nggak usah panjang lebar, singkat aja. Nanti kalau misalnya kemudian anak bertanya lagi baru dijawab lagi. Dan kita bisa juga sebagai orang tua untuk mengecek pemahaman anak. Mengecek pemahamannya gimana caranya? Misalnya dengan meminta mereka untuk mengulangi. Kita tanyakan ulang kepada mereka apa yang mereka tanyakan pada kita gitu. Terus kita perhatikan juga misalnya dia lagi main sama temennya atau sama kakek neneknya, kemudian dia menjelaskan mengenai hal itu tuh udah benar atau belum gitu. Mungkin salah satu contohnya misalnya ketika berbicara tentang seks edukasi tadi terkait dengan awareness anak terhadap alat kelaminnya. Misalnya dia bertanya, kok aku punyanya ini ya gitu, ibu nggak punya gitu. Kita bisa bilang, iya karena kamu laki-laki, kamu punyanya itu sama seperti ayah. Ibu perempuan punyanya ini. Sebenarnya dari situ kan sebenarnya udah untuk anak pada usia awal-awal segitu sebenarnya udah cukup gitu. Gak perlu dulu menjelaskan panjang lebar kecuali nanti dia bertanya lebih lanjut. Ini menarik ya pemirsa. Tapi untuk pertanyaan selanjutnya saya akan menanyakan mengenai resiko ya menjadi orang tua jika terlambat memberikan edukasi seks dini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Persembahan untuk Bunda. Terima kasih Bunda-Bunda masih setia di program Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zara Masih dan juga Mbak Tiara. Iya Mbak Tiara, tadi kan saya sempat singgung nih terkait dengan resikonya nih jika orang tua menunda mengajarkan pendidikan seks pada anak. Itu gimana sih? Jika orang tua gitu ya menunda mengajarkan anak mengenai edukasi seksual, yang paling dikhawatirkan jika orang tua terlambat memberikan sexual education adalah anak tidak paham mengenai organ reproduksi dia sendiri gitu. Dan kalau tidak paham apa? Tidak paham itu khawatirnya bisa berimplikasi banyak. Misalnya mungkin yang paling ekstrimnya dia akan menjadi lebih rentan gitu terhadap kekerasan seksual gitu kan. Karena misalnya dia nggak paham bahwa ini tuh area yang nggak boleh dilihat oleh siapapun selain aku dan ibu misalnya. Ini tuh area yang nggak boleh disentuh sama siapapun, dia nggak paham mengenai hal itu bisa jadi rentan. Karena kan misalnya anak-anak gitu ya, biasanya kan ditanamkannya apa? Nurut ya sama orang yang lebih tua gitu. Iya betul, itu gimana tuh? Ketika ada orang yang lebih tua misalnya, ini kita bicara tentang worst case-nya ya, bicara tentang kasus terburuknya, coba kamu buka celananya gitu. Karena dia misalnya belum paham tadi mengenai otoritas tubuhnya, mengenai apa yang boleh dan tidak boleh, jadi ya udah deh aku harus nurut kayak gitu. Terus juga misalnya anak nggak tahu bahwa bagian alat kelamin itu harusnya nyaman gitu, harusnya nggak boleh merasa sakit, nggak boleh merasa luka atau gatal dan segala macam itu harusnya jangan gitu kan jika organ reproduksinya, jika alat kelaminnya sehat gitu. Nah, ketika anak nggak tahu itu gitu, ketika kemudian misalnya ada hal-hal yang mungkin dilakukan oleh orang lain menyebabkan sakit pada area itu, bisa jadi mungkin dia ragu gitu untuk menceritakan kepada orang tuanya karena dia nggak tahu ini tuh sebenarnya wajar nggak sih, sebenarnya baik nggak sih gitu. Kemudian juga terkait dengan seks edukasi tadi, balik lagi terkait konsen gitu, bahwa kalau misalnya kita telat, maksudnya kita nggak mengajarkan anak kita tentang seks edukasi, khawatirnya konsen tubuhnya dia terlanggar atau bahkan dia yang melanggar konsen tubuh orang lain gitu. Itu penting sekali ya. Jadi kita nggak mikirin maksudnya anak kita aja, tapi bisa jadi misalnya anak kita jika tidak tahu konsen dari orang lain, dia malah bisa semena-mena juga ya sama temannya dan segala macam. Tapi terkait dengan edukasi seks dini ini, apakah sekolah juga
punya peranan penting nih dalam pembentukan edukasi seks dini pada anak. Pasti sih, karena ketika kita bicara tentang edukasi apapun itu ya, maksudnya edukasi moral, seksual, edukasi value-value, itu perlu sekali ada sinergi antar lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan orang tua gitu. Jadi betul sekali Mbak Zahra bahwa sekolah itu juga punya peranan penting. Sekolah punya peranan penting, misalnya dengan penanaman nilai di sekolah gitu. Kemudian juga sejauh mana misalnya kepekaan dari guru untuk memperhatikan apakah misalnya interaksi antar anak muridnya nih oke nggak ya, maksudnya terkait dengan si seksual tadi gitu. Kadang kan mungkin anak misalnya kesannya bercanda gitu, padahal sebenarnya itu melanggar konsen tubuhnya gitu. Kadang kan anak-anak kan juga suka ada gitu kan bercanda-bercanda Kadang kayak iseng gitu. mungkin ya, sebutannya iseng, betul. tapi isengnya keterlaluan sehingga membuat anak yang lainnya tidak nyaman, dan itu sebenarnya adalah suatu pelanggaran yang tidak diperbolehkan, dan berarti sekolah harus memantau anak-anak. Betul, guru-guru juga harus dibekali, sekolah juga harus dibekali, dan juga yang paling penting orang tua juga harus memastikan juga gitu bahwa apakah sekolah ini memang memiliki value yang sama dengan orang tua, value yang sejalan dengan orang tua terkait dengan edukasi di sekolah, termasuk di dalamnya tadi edukasi seksual. Oke, ini penting banget ya Bun ya. Selanjutnya nih, Dok ya, aku bisa sebutin dokter kali ya, psikolog. Mbak aja psikolog gitu. Masih muda ya soalnya. Berbeda dengan dokter soalnya. Jadi, menurut Mbak Tiara ini dengan kasus-kasus yang sering kali terjadi dan terus berulang terkait dengan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak, seberapa urgensinya pendidikan edukasi seksual pada anak ini perlu dilakukan? Urgent sekali. Urgent sekali. Sangat penting. Tapi ada beberapa riset nggak sih, atau misalnya beberapa survei gitu yang mana sebenarnya banyak sekali sekolah-sekolah di Indonesia ini kurang terkait dengan pendidikan edukasi seks dini ini? Mungkin lebih kaitannya adalah untuk di Indonesia sendiri mungkin untuk kesadaran mengenai edukasi seksual terhadap anak masih lebih besar sebenarnya bukan dibebankan juga ya, tapi masih lebih besar perlu diambil alih oleh orang tua gitu, karena mungkin ya itu dia tadi kita belum ada kurikulum jelas terkait dengan seks edukasi tadi. Setiap sekolah belum tentu memiliki standar yang sama, belum tentu memiliki program yang sama terkait dengan seksual edukasi. Jadi memang kalau untuk di Indonesia memang perlu orang tuanya yang lebih banyak yang porsinya lebih besar gitu untuk memberikan edukasi seksual kepada anak seperti itu. Pun juga maksudnya terkait hukum dan sebagainya gitu kan pasti ada perbedaannya dengan negara lain gitu. Cuman memang untuk perlindungan sendiri terhadap korban kekerasan di Indonesia bisa dibilang kita perlu lebih mengeluarkan upaya untuk memperoleh perlindungan tersebut gitu. Jadi sebisa mungkin pencegahan lebih baik, pasti akan selalu jauh lebih baik dilakukan gitu, dan dilakukan langsung personal oleh orang tua kepada anak. Setidaknya itu dulu kalau untuk di Indonesia saat ini. Tadi kan kita ngomongin edukasi seks dini nih. Tapi perlu nggak sih misalnya namanya orang tua ini kan terkadang misalnya anaknya tidak terlalu terbuka, misalnya sudah terlanjur nih dia tidak memberikan seks edukasi dini dari kecil, tapi udah terlanjur. Nah itu bagaimana maksudnya cara pemahaman orang tua khususnya untuk mengajarkan anaknya misalnya yang sudah mulai besar dan kira-kira ada gejala-gejala atau misalnya ini tanda-tanda terkena kekerasan seksual, itu kan namanya orang tua perlu tahu ya bunda-bunda di rumah. Itu gimana? Kalau misalnya kita udah terlanjur gitu ya, sebelumnya mungkin belum terbiasa untuk terbuka, mungkin kita bisa menggunakan mediasi misalnya dari pihak ketiga, misalnya guru atau konselor di sekolah, atau mungkin juga psikolog atau psikiater gitu. Jika kita khawatir atau ingin tahu mengenai sejauh mana sih sebenarnya pengetahuan seksual yang dimiliki anak, kemudian apakah jangan-jangan dia sebenarnya pernah mengalami hal serupa seperti itu.
Dan yang paling penting juga adalah untuk orang tua, mungkin memang tidak mudah ya untuk mendapatkan kepercayaan anak, tapi setidaknya kita bisa sedikit membuka, maksudnya membuka diri, misalnya mengatakan pada dia kalau ada apa-apa cerita ya. Dan kita juga sebagai orang tua perlu juga gitu Berarti untuk mengontrol mendekatkan reaksi. diri kepada anak ya, memberikan Betul. perhatian supaya anak itu mau cerita dan Betul. terbuka. Karena kan banyak sekali nih orang tua atau mungkin bunda-bunda di rumah juga sibuk ngurusin kerjaannya, jadinya anaknya kurang perhatian. Nah, kira-kira ada ilmunya nggak nih gimana bisa mendekatkan diri sama anak, atau misalnya sepulang kerja harus seperti apa gitu sarannya dari Mbak Tiara sendiri? Mungkin ini tidak hanya terkait dengan sex education ya, tapi sejauh mana sih orang tua dan anak tuh bisa punya trust gitu, bisa punya Oke. kepercayaan antara satu sama lain. Tentu caranya yang paling ideal adalah dengan memaksimalkan komunikasi antara anak dengan orang tua. Dan juga kita sebagai orang tua mungkin perlu bukan rajin-rajin ya, maksudnya cari tahu lebih banyak misalnya tentang dunia anak, supaya kalau misalnya kita ngobrol tuh bisa lebih nyambung gitu. Karena kan anak-anak tuh biasanya, apalagi yang udah mendekati remaja tuh memang kan biasanya udah lebih tertutup gitu kan. Betul. Nah, kalau misalnya kita mulai bicara dari hal-hal yang mereka suka, hal-hal yang mereka fokus gitu, mereka concern, yang lagi banyak diobrolin mungkin di area pertemanannya mereka gitu, di obrolan pertemanannya mereka, kita bisa mulai masuk dari situ gitu untuk misalnya itu dia tadi, gaining trust gitu, memperoleh kepercayaan dari anak kita. Dan juga kita perlu mengontrol reaksi juga. Kadang kan kalau Seperti misalnya kita cerita sesuatu terus misalnya ibu kita reaksinya kok gitu sih, Oh, kok oke. reaksinya tuh tinggi gitu, Mhm. berikutnya akan jadi males kan gitu untuk anak cerita sama orang tua gitu. Jadi mungkin biarpun mungkin rasanya kayak disambar geledek gitu ya ketika kita mendengar sesuatu pemaparan penyampaian dari anak kita gitu, berusaha untuk menampilkan reaksi yang calm, reaksi yang berusaha untuk tetap tenang. Itu penting supaya anak paham bahwa supaya anak tahu bahwa I can safe gitu untuk cerita sama mama, cerita sama papa gitu, tanpa harus memperoleh reaksi yang berlebihan. Berarti sebenarnya bisa dikatakan juga orang tua sebenarnya harus mensupport gitu, apapun yang terjadi. Misalnya sudah pernah merasakan kekerasan seksual, anaknya kan butuh support yang lebih ya. Betul. Dan tidak terjudging seperti itu ya. Betul Nah, sekali. pertanyaan terakhir nih dari Mbak Tiara sendiri, mungkin bisa diberikan tips agar anak terhindar dari aksi pelecehan seksual itu kepada bunda-bunda di rumah. Yang paling penting adalah untuk mengajarkan anak kita berkata no, atau berkata no, menolak jika ada hal-hal yang kita rasa tidak nyaman. Kemudian encourage anak, dorong anak untuk selalu bercerita jika ada apa-apa gitu, bercerita. Kemudian kita juga bisa misalnya lebih peka gitu terkait dengan ketika kita berbicara tentang kekerasan seksual ya, kita lebih peka terkait dengan adakah perubahan-perubahan fisik atau perubahan psikologis pada anak gitu. Kadang kan bisa kelihatan misalnya sehari-hari anak yang biasanya ceria kok tiba-tiba menjadi murung, terus kok tiba-tiba sering mengeluh sakit saat dipakaikan celana dan sebagainya. Itu berarti udah tanda-tanda ya? Perlu ditinjau lebih lanjut apa yang terjadi pada anak ini gitu. Tadi berkata tidak, dan juga sampaikan juga kepada dia, maksudnya kita berusaha menyikapi gitu bahwa apapun yang terjadi, kalau kamu udah cerita apa-apa pasti kamu akan aman, kita sama-sama cari jalannya kayak gitu. Jadi kita memberikan penjelasan gitu, maksudnya memberikan kenyamanan kepada anak kita supaya dia mau terbuka. Seru banget perbincangan kita nih pada episode hari ini, karena penting banget ya buat para bunda-bunda di rumah. Jadi bunda-bunda di rumah jangan lupa untuk saksikan terus program persembahan untuk bunda, bunda cerdas, keluarga bahagia. Dan saya Zara Masid bersama dengan Tiara. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.